Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Saputra. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bima Geraha. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Robi Nurtresna. Baik, saya akan membacakan materi tentang upaya pemberantasan korupsi. Di sini kita harus mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagiannya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur penyelewengan atau ketidakjujuran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelewengan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Disebutkan bahwa korupsi adalah pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undang yang mengatur tentang korupsi. Adapun unsur-unsur terjadinya korupsi: yang pertama, perbuatan melawan hukum; yang kedua, penyalahgunaan kewenangan; yang ketiga, penyalahgunaan kesempatan; yang keempat, memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi milik sendiri; dan yang kelima, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun gambaran umum korupsi di Indonesia, yang pertama yaitu korupsi di Indonesia dimulai sejak Orde Lama sekitar tahun 1960, bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, hal sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi. Gerakan reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, kulit kolusi, dan nepotisme atau KKN. Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor 4/4/1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Adapun peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi yaitu partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya. Pemerintah melalui KPK yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu terjadi atau martir bagi pelaku tindak KKN. Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut: membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi, mendorong pemerintah melakukan reformasi publik sektor dengan mewujudkan good governance. Yang ketiga, membangun kepercayaan masyarakat, mewujudkan keberhasilan terhadap pelaku korupsi besar, dan memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi. Yang selanjutnya, adapun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama, upaya preventif. Upaya preventif adalah
usaha pencegahan korupsi diarahkan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Dan ada upaya pencegahan preventif, yaitu menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis, dan para pejabat dihimbau untuk memenuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur, disiplin, kerja yang tinggi. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi. Penerimaan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawabannya. Hal yang terakhir melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. Dan selanjutnya itu upaya penindakan atau kuratif, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dan dengan diberikan peringatan dilakukan pemecatan, tindak tidak terhormat dan dihukum pidana. Baik, itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.